Hidup tidak kegalauan ya, galau ya. Itu. Apa ketika saya sering menyebut, sebenarnya jawabannya singkat. Satu kata aja, yaitu ketika Allah ketika Allah kita posisikan atau menjadi faktor penting di dalam kehidupan kita. Ini enggak gampang ya terjemahnya. Ketika Allah kita tempatkan menjadi faktor penting di dalam kehidupan kita, ya, tidak ada masalah yang sulit, tidak ada hidup yang kita hadapi ini berat, ya, kompleksnya. Tapi sebaliknya, ketika kita menempatkan faktor-faktor yang lain selain Allah, ya, itu yang biasanya jadi ruwet. Ya. Sesuatu yang sudah pasti, ya kadang diganggu, ya, apa niku terbelokkan atau bias ya oleh pemahaman atau ketika kita masih menempatkan faktor-faktor lain. Apa bisa? Sebenarnya bisa. Ya. Selain Allah, apakah bisa kita jadikan faktor pertimbangan? Iya, tetapi hanya sebagai faktor pendukung, faktor tambahan. Ya. Yang kita maksud tadi, ketika kita menempatkan Allah itu menjadi faktor penting di dalam kehidupan kita, maka tadi ya saya katakan, tidak ada kehidupan itu yang susah, tidak ada kehidupan itu yang ruwet ya, itu di situ. Sebenarnya sudah cukup jelas ya, tapi ini perlu kita kaji, perlu kita pelajari ya. Sehingga memang semakin hari ya, pemahaman begini itu semakin kuat ya, semakin mendalam ya, sehingga memang gampangnya selama kita mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh Allah ya tadi, kemudahan-kemudahan itu akan kita wujudkan, kemudahan-kemudahan itu akan kita rasakan. Makanya salah satu hal yang perlu kita tekankan ya di dalam itu, makanya kenapa keimanan itu selalu kita pelihara, iman, takwa ya. Ini konsep-konsep penting ya di dalam Islam. Keimanan, ketakwaan, nggak tahu nanti posisinya kayak apa, keislaman, ihsan. Nah, kadang-kala orang tuh begini ya. Kenapa keimanan tuh kita syukuri ya. Kita syukuri keimanan kita syukuri keislaman kita syukuri keihsanan kita. Karena semua orang diberi sama Allah. Makanya saya gunakan istilah hidup itu kompetisi bersaing. Dan kita itu adalah merupakan produk dari kompetisi. Apa maksudnya? Yang membedakan kita dengan makhluk yang lain kayak hewan, tumbuhan itu adalah akal. Maka kita dipilih oleh Allah. Kenapa kita dipilih oleh Allah sebagai manusia? Yang membedakan adalah akal. Persamaannya apa? Makan, minum, kawin, punya anak, gitu kan? Daurnya kan itu ritual. Tapi dari akal itulah yang bisa melahirkan peradaban. Ada peradaban sosialis, ada peradaban komunis, ada peradaban kapitalis. Itu kan karena akal. Cukup dengan akal itu bisa menghantarkan hidup di dunia itu enak itu dengan akal. Contohnya apa? Negara-negara maju itu kan. Cina, Hong Kong, negara Eropa, dan sebagainya. Tapi di dunia, maka ada kompetisi yang lain, tidak cukup sebagai manusia yang berakal. Ada yang saya sebut adalah apa? Yang kedua adalah disebut dengan hidayah. Yang membedakan manusia pada umumnya dengan orang-orang yang beriman, itu adalah apa? Hidayah dari Allah. Karena satu yang sama-sama dikasih akal sama Allah, ya. Yang satu digunakan, yang satu tidak. Itu yang bedakan. Itulah hidayah. Ya. Podo-dodo diwaya akal.
Tapi yang satu digunakan dengan baik, yang satu tidak digunakan. Itu letak posisi kita itulah. Itu karena keimanan. Maka tidak semua orang yang berakal dikasih hidayah. Maka lahirlah bom atom ya. Bom itu bisa melahirkan kedamaian, bisa melahirkan bencana. Terus apa itu? Contohnya Jepang nih. Di bom bisa melahirkan penderitaan yang luar biasa. Sama juga, ilmu itu juga bisa mendatangkan kebaikan, juga bisa mendatangkan kemudaratan. Siapa yang memiliki tadi kan itulah pentingnya hidayah itu. Makanya kenapa iman itu perlu kita syukuri tadi di situ. Alhamdulillah kita dapat akal. Yang kedua, poin yang kedua adalah mendapatkan hidayah, hidayah Islam tadi, hidayah iman, Islam dan ihsan tadi. Itu makanya kita syukuri. Itu konteks kenapa iman, Islam dan ihsan itu kita syukuri. Nah, yang berikutnya ibu bapak, ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anakku semuanya. Paham nggak anak-anak? Halo, roto abot ya. Apa-apa, isu-isu kok. Oke. Yang kedua, makanya iman itu terus kita pelihara sebagai bentuk syukur kita kepada iman yang kita yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah kepada kita syukuri. Ya. Karena apa? Kenapa kita syukuri? Ya, salah satu bentuk kita mensyukuri, kita pelihara. Iman pun kalau kita tidak kita pelihara, itu juga akan lama-lama akan hilang. Ya enggak anak-anak? Iman itu bisa hilang kan? Lek enggak dipelihara. Betul? Makanya kenapa kita perlu kita pelihara? Yang pertama adalah karena iman itulah yang menentukan seseorang itu diterima tidaknya amalan itu di hadapan Allah. Ya, iman itu diterima tidaknya amalan. Orang sekedar berbuat baik itu banyak. Ya. Tadi lu melahirkan peradaban, menciptakan listrik, tapi itu kebaikan. Tapi belum diterima karena soal apakah dia itu didasari oleh iman atau tidak. Itu penting. Ya, saya sering nyontohkan dulu. Namanya pamannya Rasulullah namanya Abu Thalib, mbahnya Rasulullah namanya Abdul Thalib itu koyong apa perjuangannya di dalam membela Islam ini. Ini enggak diterima. Ya. Enggak tetap bertolak. Amalan-amalan yang luar biasa itu. Sampai Rasulullah itu sedih kan. Sehingga katanya mau dikasih neraka ini gimana tak bener? Neraka ini rada cetek dhewe ngono lho. Kalau neraka enek juru, enek sing cetek, rada cetek itu apa betul. Makanya sama juga, surga itu ada 100 tingkatan kan. Ada Ustaz Pak Guru Tri Setyo Amiseno wis aku sing penting 100 ae ra apa-apa kelas 100. Ya lek ra kepleset. Makanya minta surga iki ya sing kelasé paling enggak ya. Lek 100 sih minimal 50 ngoten ya. Lek kepleset iki sik nomor 51, 52 kan ngoten itu. Oke, kembali ke ini penting. Apa? Karena saya juga sering, karena iman itulah yang juga memproduksi kebaikan-kebaikan. Memproduksi. Lahirnya kebaikan-kebaikan yang itu karena dari keimanan yang kita miliki. Kita suka nolong, suka enteng ya kita dalam ibadahnya. Tangi malam, bangun malam, ya, mencegah enek enggak ada orang, tidak ada orang itu karena kita berbuat, itu karena keimanan kita. Adakah iman selain adakah kebaikan-kebaikan dan yang dilakukan selain tidak dengan Allah? Contohnya itu adalah enek wong
Apalagi ada orang yang kita hormati, ada yang kita cintai, kita semangat gitu. Neng lek nggak ada ya tidak semangat. Itu sama dengan apa? Kita berbuat baik bukan karena iman. Tapi kalau keimanan itu ada atau tidak ada, orang yang kita hormati, ada atau orang tidak ada, orang yang kita cintai, ada atau tidak, atau kita berada atau tidak berada dalam lingkungan yang baik itu, kita tetap berbuat baik. Itulah karena iman itu. Gitu. Makanya iman itu saya sebut yang bisa memproduksi kebaikan-kebaikan. Semua kebaikan-kebaikan itu lahir dari keimanan. Makanya harus kita syukuri. Nah, bentuk syukurnya adalah kita pelihara keimanan. Namun di satu sisi, kenapa juga iman itu harus kita pelihara? Karena kondisi iman itu kadangkala bisa naik, bisa turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadangkala naik, kadangkala turun. Ini agak sudah saya jelaskan ya, agak panjang, tetapi ini yang saya singkat begini. Makanya ada, karena penjelasan iman itu kadang-kala naik, kadang turun, makanya saya bagi tiga. Ada iman yang sehat, ada iman yang sakit, ada iman yang mati. Ya. Mati insya Allah enggak ya. Rata-rata kita itu di dua kondisi itu, iman kita itu sehat atau iman kita itu dalam kondisi sakit. Ya. Gampang untuk membedakan. Pokoknya kita semangat tadi loh, semangat ibadah, semangat berbuat baik, ya. Semangat silaturahmi, ya. Semangat belajar, anak-anakku ya semangat belajar, semangat ibadah. Itu imannya apa? Dalam kondisi sehat. Tapi ada juga ya, misalnya kita ngerti sholat itu baik, kita tolong menolong itu baik, sholat malam itu baik. Ini berat kita untuk melakukan itu berarti kondisi keimanannya dalam kondisi sedang tidak baik-baik. Pun saya ya, bedakan. Makanya bagaimana caranya ya, supaya kita terus iman itu tumbuh ya. Makanya Allah itu menggambarkan ya. Gambaran iman itu kayak kalau di surat Ibrahim ya. Di ayat 24 sampai 26 ini salah satu. Di 24 ya. Alam taro kaifa darabul masalan kalimatin thayyibatin kasyajarin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fisam. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Itu tumbuh. Ya. Iman itu ya kayak pohon tadi yang baik. Tumbuh. Cirinya apa? Apa namanya? Disebut itu adalah kasajatin taib asluha sabitun wa farah. Artinya akarnya itu kuat kok. Punya pendirian, punya karakter, punya sikap, punya perencanaan yang jelas. Itu namanya orang yang imannya kuat. Bafarhu afis sama. Apa namanya? Cabangnya itu menjulang ke langit. Memberi rasa kenyamanan dan keamanan pada orang-orang di sekitar. Tunggu. Maka tukti ukulah termasuk di sini adalah memberi manfaat pada orang-orang sekitar. Dirasakan. Bukan kok iman tuh apa? Iman ki ning jero, enggak semua orang bisa dirasakan iman itu. Oke. Uang beriman itu kena dirasane oleh orang-orang yang di sekitar. Karena akhlaknya, karena kebaikan-kebaikan yang diberikan. Itu di situ ya. Makanya yang ingin saya tekankan itu adalah apa? Ada kadang-kala memang sehat, ada kadang-kala sakit itu. Maka di antara ya cara kita untuk mengatasi adalah apa? Salah satunya itu di antaranya adalah dengan cara apa kita untuk selalu untuk terus untuk memperbanyak zikir ya, zikrullah. Mengingat-ingat Allah. Di mana saja, di kapan saja. Sing ngokeh zikir sampai beribu-ribu juga boleh. Enggak usah dibenturkan, nggih.
Di mana-mana boleh. Contohnya apa di mana-mana? Kita mau ke sawah, bismillah itu juga zikir. Kita mau ngajar itu harus wudu enggak? Saya ini pun wudu nggih Ustaz jelas. Nek pas perutnya sakit, ya enggak apa-apa. Mosok kita nyebut dongo bismillah untuk apa mau ngajar. Itu yang namanya zikir juga. Kayak kita ketemu satu Ghazali, Assalamualaikum. Salam itu 3 loh. Doa keselamatan, doa apa? Keberkahan, doa rahmat, zikir juga. Apalagi sholat, apalagi tilawah itu luar biasa. Makanya kenapa di beberapa ayat itu kata-kata zikir itu mendatangkan ketenteraman. Karena lek wong seneng zikir mesti orang sombong. Ya Bapak. Nggih, ya. Wong lek seneng zikir itu enggak ada bayang. Masuk ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar, masuk enek kita akan sombong enggak bisa. Ya. Ciri-ciri zikir itu melahirkan apa? Ketenangan, kenyamanan. Kenapa? Salah satu misalnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti cilik nek wong gantangane apa main-main sama kita. Allah besar. Makanya mendatangkan kenyamanan, keayeman itu di situ. Subhanallah, Maha Suci Allah. Tenang ya. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya termasuk doa-doa tadi kan. Mau masuk masjid minimal bismillah ya. Mungkin bisa didoakan. Atau setelah kita berbuat baik sebut alhamdulillah. Itu zikir juga. Maha Suci Allah. Dengan nama Allah. Tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan betul-betul zikir. Maka insya Allah akan mendatangkan. Maka ini perlu dipahami. Dihayati, dipahami, dihayati, diamalkan sehingga memang ketenangan, kenyamanan itu akan terwujud. Ya, satu lagi ya, ini waktunya sudah 15. Yang kedua, di samping kita memperbanyak zikir kita kepada Allah, yang kedua itu adalah apa? Yaitu bersahabat, berinteraksi, berkomunikasi, berguru, ya, kekoncoan dengan orang-orang soleh. Orang soleh itu apa? Ya, tidak sekedar bajunya bagus, bajunya itu juga baik. Ya. Tapi yang penting adalah orang soleh itu yang bisa mengingatkan kita untuk berbuat kebaikan tadi. Lek kita salah diingatkan, lek kita benar diapresiasi, itu orang soleh. Berarti maknanya itu ketika kita di dalam menjaga keimanan itu juga tidak bisa sendiri, tapi ada pihak lain. Ada pihak lain. Itulah fungsinya kita berjamaah. Itu maksud saya. Ada yang kontrol dan luar biasa. Yang mau berjamaah masjid ini susah noboten, ibu-ibu, bapak-bapak. Susah noboten ibu-ibu, bapak. Susah, harus nyocok nih jame, ya. Enek sing cilik gede, engko lek ngrapetnya ya susah. Ya. Jamaah dalam sholat ya, belum nanti jamaah yang lain. Terus beda kebiasaan, beda kultur, ya. Beda pemahaman. Kita harus sabar dengan kekurangan kelebihan. Susah juga berjamaah. Karena susah, pahalanya besar. Benar nggak Ustaz Yesus? Karena berjamaah itu susah. Ya. Itu apa? Pahalanya besar. Tetapi manfaatnya luar biasa. Beda ibu-ibu, bapak-bapak. Karena banyak teman saya yang ada banyak teman. Ya. Ustaz Samsiah ini juga paham. Kan? KRP ini lek orang berjamaah itu terus iso lepas itu menjaga supaya apa? Supaya dia lebih baik, enggak malah lebih jelek. Sing nyun sewu lho yang biasanya orang rokok malah ngerokok. Itu karena lepas. Apa Ustaz Ghazali? Wong lek keluar dari jamaah itu kayak apa? Kayak apa Ustaz Munir? Serigala keluar dari gampang sekali diterkam. Yang kayaknya enggak ngerokok. Sing
Biasanya di sini nggak seneng duit, malah seneng duit. Lek kabeh seneng duit ya. Neng sing duit sing aneh-aneh lho sing maksudnya. Pak Pak sebagai Pak Guru Trisityo Amisno ngerti maksud saya. Dulu Ustaz kok saya mulai ngono kan. Itu bang sudah. Dia dulu membayangkan dengan jauh dengan ini itu kan terlalu banyak. Ya susah tadi. Titik-titik di kandang, titik-titik di apa namanya? Di apa namanya? Titik-titik di lokne ini. Padahal dinasihati kan, bukan di lokne kan. Untuk supaya dia tetap istiqomah dengan kebaikan. Banyak ternyata dengan kasus banyak orang meninggalkan jamaah komunitasnya itu tidak justru semakin baik, tapi justru semakin terhina itu di sini. Itu pentingnya. Memang susah. Padahal interaksi dengan orang kan berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda kultur susah, tapi pahalanya besar. Dan yang sholat itu kayak tadi, wong si jaksa, khusuk wong neng dhewe iki kursi siji. Ya lah anu. Tapi sak tidak khusuk wong, tapi nilainya 27. Ceblok siji iki sik 26 nggih. Luar biasa. Tapi tidak gampang. Kita harus bareng, harus menyesuaikan iramanya dan sebagainya. Dan keuntungannya apalagi kita pas nggak khusyuk, yang satu khusyuk kita katut berkahnya yang khusyuk tadi. Makanya termasuk kita dalam menjaga iman itu penting sekali orang-orang baik, orang. Lek dakwah beda, lek dakwah kita harus ketemu dengan banyak orang. Orangnya orang masjid, orang pasar, orang yang di kamling itu konteks dakwah. Tapi kalau dalam menjaga keimanan kita, menjaga apa namanya semangat kita, itu penting sekali kita punya komunitas yang orang baik. Wal takum minkum ummatun yad'una lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Orang yang menang tadi yang bisa menjaga keimanan, yang bisa menjaga kebaikan-kebaikan kita. Kira-kira ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.